Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Nah, di pagi hari ini untuk kelas 5 kita akan melaksanakan ujian harian, ulangan harian bahasa Arab. Nah, untuk ulangan harian bahasa Arab, Ibu meminta kalian untuk mengisi LKS di halaman 9, 10, 11, dan 12. Nah, tugas yang pertama yaitu Ibu meminta kalian untuk mengisi LKS di bagian PG atau ABC yang terdiri dari 15 soal. Nah, adanya video ini Ibu ingin sedikit menjelaskan atau sedikit menerjemahkan soal-soal yang akan kita ulangi, akan kita ujiankan. Jadi semoga adanya video ini bisa membantu kalian dalam mengisi soal-soalnya. Jadi di video ini Ibu tidak memberitahu jawabannya, tapi Ibu hanya sedikit memberi arahan atau sedikit menerjemahkan agar kalian ada gambaran untuk menjawab soalnya. Soalnya takutnya kalian ketika Ibu tidak beri terjemahannya kalian bingung. Ini pertanyaannya apa gitu kan? Makanya Ibu di sini akan memberitahu pertanyaan-pertanyaan saja. Untuk jawabannya Ibu tidak akan beritahu, jadi kalian mengisi sendiri ya di rumah. Nah, oke, langsung saja kita mulai dari nomor 1 ya. Kalian udah siap? Tugasnya itu kalian isi dulu jawabannya di LKS kalian masing-masing. Ketika nanti kalian sudah beres mengisi, kalian salin jawabannya saja ke dalam kertas 2 lembar yang akan dikumpulkan pada hari Sabtu di sekolah. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1. Salamatul insani fil hibdi. Keselamatan manusia dalam menjaga. Nah, titik. Di nomor 1 itu maksudnya keselamatan manusia itu bisa terjaga dengan apa? Apakah dengan hanjaroh atau ar-rijli atau al-lisan atau al-admi? Jadi manusia itu bisa menjaga keselamatan mereka dengan menjaga apa? Mereka itu akan selamat ketika mereka menjaga apanya? Ya, itu nomor 1. Yang nomor 2, yakulun nas bi titik. Manusia makan, yakulu itu artinya makan ya. Manusia makan menggunakan atau dengan apa? Apakah dengan fami, ataukah fahid, ataukah al-mi'sam, atau al-batni? Jadi manusia memakan dengan apa? Ibu sengaja ya tidak kasih tahu ini artinya apa, karena ini mufrodat yang sudah kalian hafal di minggu-minggu sebelumnya. Oke, selanjutnya di nomor 3. A'do'ul jismi firroksi. A'do'ul jismi, bagian tubuh, firroksi. Roksi itu apa? Roksi itu roksun, kepala. Jadi nomor 3 itu bagian tubuh di kepala. Maksudnya tuh jadi di antara 4 ini mana bagian tubuh yang ada di bagian kepala? Apakah yadun, sodrun, anfun, atau jildun? Jadi di antara 4 ini mana yang termasuk ke dalam bagian kepala, yang bagian atas ya. Nah, kalau nomor 4, a'do'ul jismi fil yadi. Nah, kalau ini fi roksun bagian kepala. Kalau yadi itu bagian tangan. Kalau di bagian tangan itu kan ada bermacam-macam ya. Ada sikut, ada dan lain-lain. Jadi di antara 4 ini mana anggota yang termasuk bagian tangan? Bagian tubuh di tangan ya. Oke, selanjutnya di nomor 5. Al-abu kurotal kodami bi titik. Bermain sepak bola menggunakan titik.
Nah, pasti kalau laki-laki udah tahu ya jawabannya, menggunakan sepak bola itu dengan apa? Masa dengan tangan? Jadi manusia bermain sepak bola menggunakan titik-titik. Apakah hanjaroh atau arijli, alisan atau al-admi? Selanjutnya di nomor 6. Uktubud darsa bi titik-titik. Maaf, aktubu ya. Aktubud darsa bi titik-titik. Saya membaca pelajaran menggunakan. Nah, kalau misalnya manusia itu membaca menggunakan apa? Apakah menggunakan aini atau yadi atau hanjaroh atau rijli? Gampang ya, ini soalnya mudah-mudah ya. Oke, kita buka halaman selanjutnya. Nah, selanjutnya nomor 7. Hadihi a'doul wudu. Ila ini bagian wudu, kecuali, jadi di nomor 7 itu maksudnya di antara 4 ini semua itu bagian wudu, tapi hanya ada satu yang tidak termasuk ke dalam bagian wudu. Jadi maksudnya itu di antara anggota tubuh ada beberapa anggota yang menjadi bagian anggota wudu. Nah, di antara 4 ini ada satu anggota yang tidak termasuk bagian wudu. Nah, jadi yang mana? Apakah rijlan, wajihan, roksan, batnan? Rijlan itu asal katanya rijlun ya. Wajihan, wajhu, roksan, roksun, batnan, batnun. Takutnya kalian bingung ya. Ini sama aja artinya. Jadi di antara 4 ini mana yang tidak termasuk bagian wudu? Nah, kalau nomor 8 itu kebalikannya. Min a'dha'il wudu. Nah, dari 4 ini mana yang termasuk bagian wudu? Kalau tadi kan ini ada illa, kecuali. Jadi kalau kecuali itu semuanya anggota bagian wudu kecuali satu ada yang tidak. Nah, kalau ini ada salah satu anggota tubuh yang menjadi bagian wudu. Jadi yang mana dari 4 ini yang termasuk bagian wudu? Apakah sinun, admun, wajhun atau dohrun? Nomor 9. Yang zurun nas bi titik. Manusia melihat. Yang zuru itu melihat ya. Manusia melihat menggunakan apa? Apakah al-janjaroh, hanjaroh, apakah al-aini atau al-yadi atau al-admi? Jadi manusia melihat menggunakan apa? Kalau pakai bahasa Indonesia kalian sudah bisa jawab ya, tapi kalau pakai bahasa Arab kalian harus tahu dulu kata tersebut itu bahasa Arabnya apa. Selanjutnya nomor 10. Yamshi nasu bi titik. Manusia berjalan menggunakan atau dengan titik. Kalau tadi di nomor 9 melihat, kalau di nomor 10 berjalan. Manusia berjalan menggunakan titik. Apakah menggunakan aini, yadi, hanjarah atau arijli? Nomor 11. Min a'dha'il wudu. Nah, ini juga nomor 11 juga sama kayak nomor 8. Jadi di antara 4 ini mana bagian tubuh yang termasuk ke dalam bagian wudu? Karena di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang tata cara berwudu. Jadi ada apa aja di dalam berwudu tuh, mengusap apa saja. Jadi kita isi ini sesuai dengan jawabannya ya. Nomor 12 juga itu sama, min a'dha'il wudu. Bagian anggota wudu itu yang mana dari 4 ini? Langsung saja kita ke halaman 11. Nah, di halaman 11 ini ada nomor 13. A'dha'ul jismi fi ra'sin illa. Nah, bagian
bagian wudhu di kepala, kecuali di antara 4 ini semuanya anggota wudhu di bagian kepala, kecuali satu yang tidak termasuk. Jadi di antara 4 ini mana yang tidak termasuk ke dalam bagian wudhu di bagian kepala. Nomor 14, min a'dha'il wudhu. Nah, ini juga sama ya, yang termasuk anggota wudhu, sama kayak nomor-nomor sebelumnya. Kalau nomor 15, atakallamu al-lughatal arabiyah bi. Saya berbicara bahasa Arab menggunakan atau dengan titik-titik. Nah, kita berbicara bahasa Arab menggunakan apa? Apakah hanjarah? Apakah ar-rijli? Apakah al-lisan atau al-admi? Nah, itu dia 15 soal yang sudah Ibu bahas yang akan kalian isi di rumah. Nanti ingat ya, kalau sudah kalian isi di LKS, jadi kalian juga mengisi di LKS untuk kalian ya. Jadi untuk Ibu juga, untuk kalian juga. Jadi kalian isi di LKS, setelah kalian isi di LKS, kalian salin jawabannya ke dalam kertas. Tugas yang kedua, nah di sini ada murojaah, artikan kata-kata di bawah ini. Di sini ada di halaman 11 dan 12 ya. Tugas kalian adalah kalian menulis terjemahnya dari kata-kata ini yang kalian ketahui. Misalnya sya'run. Sya'run itu artinya apa? Rambut. Tulis rambut. Nah, tapi kalau misalnya kalian, oh ini mah ibetun, saya nggak tahu ibetun itu apa, kalian tidak usah diisi, dilewat aja. Jadi kalian isi semampunya, seingat kalian. Ibu, saya mah cuma taunya 5 aja, nggak apa-apa. Pokoknya mau 5, mau 1, mau 2, asalkan itu hasil dari penghafalan kalian sendiri, tidak dari menyontek di halaman sebelumnya. Jadi kalau kalian menyontek itu sama aja kayak kalian menyalin aja gitu, nggak mengisi. Jadi Ibu berharap untuk yang ini kalian mengisi kata-kata sesuai dengan kalian yang sudah tahu. Jika kalian belum tahu, itu dilewat saja, karena kejujuran itu lebih penting ya daripada nilai. Meskipun nanti nilainya kecil, tapi kalian jujur, Ibu lebih menghargai itu daripada nilai besar hasil berbohong. Jadi Ibu berharap kalian mengisi ini sejujur-jujurnya sampai di halaman 11 dan 12 ya. Semampu kalian saja. Nah, mungkin untuk tugas bahasa Arab itu saja. Dan untuk tugas yang ini juga kalian sama tulis Arab dan artinya. Kalau misalnya sya'run rambut, kalian tulis di kertas 2 lembar ya. Nomor 1 sya'run rambut, nomor 2 ini. Jadi sebanyak yang kalian hafal. Jadi kalian tulis salin jawabannya di kertas 2 lembar sesuai sebanyak mufrodat yang sudah kalian hafal. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Semoga lancar dalam pengerjaannya dan diberikan kemudahan ya. Dan semoga video ini pun bisa membantu kalian dalam menyelesaikan ulangan harian bahasa Arab. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.